Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Wa atba'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya di antara kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau biasa setelah sholat subuh duduk di tempat sholatnya sampai terbit matahari. Ini di antara kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi setelah beliau sholat subuh, maka beliau tidak buru-buru balik ke rumah atau keluar dari masjid, kecuali memang ada uzur. Ya. Tapi beliau akan duduk menunggu sampai terbit matahari. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim para jemaah. Setelah terbit matahari, ya, maka di sana ada hadis yang mengatakan barang siapa yang duduk setelah sholat subuh, kemudian dia menunggu sampai terbit matahari setinggi tombak, kurang lebih 15 menit setelah terbit. Ya. Kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala haji atau umrah secara sempurna. Hadis yang kedua ini diperselisihkan keabsahannya. Ya. Jadi yang pengen kita tekankan, yang pengen kita anjurkan adalah lebih ke arah duduknya. Ya. Yang pengen kita tekankan adalah habis sholat subuh dimanfaatkan untuk hal yang positif. Ya. Syukur-syukur bisa di tempat sholat kita. Yang laki-laki di masjid, yang perempuan mungkin ada yang di masjid atau di rumah, nunggu sampai matahari terbit. Ya. Jangan kemudian digunakan untuk tidur, ya, atau untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, ya. Karena ini adalah waktu yang paling barokah para jamaah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah mendoakan umatnya dengan doa Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya. Ya. Dan dalam pepatah bahasa Arab disebutkan, yaumuka wa jamaluka. Harimu ini ibarat seperti ontamu. In amsakta awwalahu akhadta akhirahu. Kalau kamu bisa memanfaatkan kepalanya, kepala onta, awal hari, berarti terletak di pagi hari. Ya. Maka kamu akan bisa menguasai sampai akhirnya. Ketika kita mengawali hari kita dengan hal yang baik, dengan sholat subuh berjamaah, syukur-syukur bisa tahajud dulu, kemudian bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh, kemudian kita duduk sampai matahari terbit. Ya. Maka ini akan menggambarkan bagaimana aktivitas kita sampai akhir hari tersebut. Ya. Makanya diriwayatkan dari salah seorang ulama yang bernama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau punya kebiasaan habis sholat subuh ini duduk-duduk sampai matahari meninggi. Zikirlah, berdoalah, ya, belajar dan sebagainya. Ngaji. Ya. Maka pada suatu hari beliau mengatakan kepada muridnya yang bernama Al-Imam Ibnul Qayyim. Mungkin sebagian jamaah pernah dengar nama tersebut. Ibnu Taimiyah mengatakan hadhihi ghudwati. Ya. Ini adalah asupanku. Jadi duduk-duduk habis subuh sampai matahari meninggi, ini adalah sarapanku, kata Ibnu Taimiyah. Ya. Seandainya aku tidak melakukan hal ini, maka aku nggak akan mungkin bisa beraktivitas sampai petang hari. Ya. Ini bedanya ulama dengan kita para jamaah. Kalau ulama asupannya adalah seperti tadi, zikir, duduk, ya, ngaji sampai matahari terbit. Kalau kita asupannya apa Pak? Ya terserah makanan, ya, celah terserah kan gitu. Ya. Jadi ini merupakan sebuah kegiatan yang positif, ya. Mari kita usahakan apapun kegiatan kita, pokok habis sholat subuh usahakan kalau bisa jangan tidur.
Ya, untuk apapun, ngajilah atau mungkin yang bekerja ya. Dan sedikit catatan jemaah dirahmati Allah, tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang mereka sangat pengen bisa melakukan seperti kita, duduk habis subuh. Ya, mereka pengen sebenarnya. Tapi karena kesibukan mereka harus persiapan di pagi hari, harus ngantar anak sekolah, harus bantu ini dan itu. Mereka akhirnya tidak bisa melakukan seperti yang kita lakukan. Mereka pengen aslinya. Ya. Bahkan pekan lalu ketika hari Ahad, saya pernah ngisi kajian dan tak sampaikan tentang masalah ini. Salah satu jamaah bertanya, ya, Ustaz, gimana caranya? Padahal kita pengen banget ngamalkan amaliyah ini. Ya, kita pengen banget habis subuh ini duduk sampai syuruk. Ya. Tapi karena ada kesibukan, karena ada uzur, akhirnya kami tidak bisa. Ya. Gimana caranya biar kami juga bisa tetap dapat pahala seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kami, duduk-duduk sampai syuruk. Ya. Maka kita jawab, caranya ada dua. Ya. Yang pertama adalah dengan memanfaatkan kesempatan yang ada. Ketika libur, ketika mungkin masuknya agak siangan dikit, manfaatkan untuk duduk-duduk sampai syuruk. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda yang artinya, apabila seorang hamba sedang safar atau sedang sakit, maka akan ditulis baginya pahala seperti yang dilakukan ketika sehat dan ketika mukim. Maksudnya apa? Ketika kita sama Allah diberi kesempatan bisa duduk habis subuh sampai syuruk, sama Allah dikasih kesempatan masih punya kekuatan ke masjid, maka manfaatkan para jamaah. Supaya ketika nanti kesempatan ini tidak ada, ya mungkin kita sibuk lah, mungkin kita lagi safar lah, mungkin na'udzubillah min dzalik sakit lah. Karena kebiasaan, karena rutinitas yang bagus tersebut, maka Allah akan tetap tulis pahalanya. Meskipun kita tidak melakukan. Ya. Tapi karena kita biasa memanfaatkan kesempatan yang dahulu Allah berikan kepada kita. Ketika muda, rajin ke masjid. Ketika mungkin sudah mulai sepuh, sudah mulai lemah, ke masjid agak susah, Allah akan tetap tulis pahalanya. Kenapa? Karena ketika Allah beri kesempatan kepada hamba tersebut memanfaatkannya. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, yaitu dengan cara berangan-angan. Ya. Kita lihat ada saudara kita yang Masya Allah habis subuh bisa duduk di masjid sampai syuruk terus sholat 2 rakaat. Ya. Kita aslinya pengen, tapi ada kebutuhan, tidak bisa. Ada urusan. Maka kita berangan-angan, ya Allah, seandainya aku diberi kesempatan seperti fulan, niscaya aku akan melakukan seperti yang dia lakukan. Ya. Kita lihat sebagian saudara kita, Masya Allah, sergap puasa sunnah, rajin puasa sunnah. Ya. Tapi karena kita ada harus kerja, ya, kerja yang cukup berat dan sebagainya, maka kita berangan-angan, ya Allah, seandainya aku diberi kesempatan seperti dia, niscaya aku akan melakukannya. Maka dia akan dapat pahala seperti tersebut. Ya. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, dunia ini milik 4 golongan. Ya. Jadi manusia berkaitan dengan manusia di dunia ini terbagi jadi 4 golongan para jamaah. Yang pertama adalah mereka yang Allah beri ilmu dan harta. Ini sebaik-baik golongan. Dia akan menyalurkan hartanya. Dia akan menggunakan hartanya untuk hal-hal yang diridhoi Allah. Ini yang terbaik, golongan terbaik. Punya ilmu tapi juga punya harta. Ya, punya ilmu itu tidak harus jadi ustadz. Ya, punya ilmu tidak harus ceramah. Yang penting apa? Ngamalkan ilmunya, kan seperti itu. Yang kedua adalah mereka yang memiliki ilmu tapi belum diberi kelapangan harta. Ya. Maka dia mengatakan, ya Allah, seandainya aku diberi seperti fulan, seperti yang pertama, niscaya aku akan melakukan seperti yang dia lakukan. Maka kata Nabi SAW, orang seperti ini pahalanya sama. Sama seperti yang golongan pertama. Ya. Yang golongan pertama orang sama Allah dikasih apa? Ilmu dan harta. Dia berinfak, dia menyalurkan hartanya, dia menggunakan hartanya untuk hal yang diridhoi Allah. Yang kedua, dikasih ilmu tapi hartanya belum sebanyak yang pertama. Maka dia berangan-angan, ya Allah, seandainya aku diberi seperti fulan,
seperti saudaraku ini, niscaya aku akan beramal seperti yang dia lakukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pahala mereka berdua sama. Pertanyaannya, jemaah dirahmati Allah, apakah pahala mereka benar-benar sama 100%? Apa yang membedakan, Pak? Iya. Kalau pahalanya benar-benar sama 100%, ya kita tinggal angan-angan aja kan gitu. Enggak usah action kan gitu ya. Ya tinggal berangan-angan, ya aku pengen sedekah, aku pengen gini kan gitu, ya. Maka yang dimaksud dengan pahalanya sama, mereka yang benar-benar beramal, mereka yang benar-benar beraksi, maka mereka mendapatkan pokok pahala dan pelipat gandaannya. Kita tahu jamaah, amalan kebaikan itu minimal dilipat ganda jadi berapa? 10 itu minimal, Pak. 10 itu minimal. Bisa sampai lebih dari itu. Ini bagi mereka yang memang melakukan amalan tersebut. Tapi bagi mereka yang belum bisa melakukan amal tersebut, hanya bisa berangan-angan, seandainya Allah beri kemampuan, dia akan lakukan amal tersebut, maka dia hanya mendapatkan pokok pahalanya saja. Ya. Tidak mendapatkan pelipat gandaannya. Itu bedanya. Ya. Nah, jadi kembali ke tema kita, jemaah dirahmati Allah, marilah kita manfaatkan waktu pagi kita, ya, di antara kebiasaan Nabi SAW adalah beliau duduk-duduk sampai matahari terbit. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah ini siapanya beliau? Istri beliau. Disebutkan Aisyah itu kalau pengen tidur, ya, maka beliau akan nunggu sampai syuruk terlebih dahulu. Ya. Misalnya mungkin lagi capek banget, ya, atau mungkin lagi ada aktivitas terus pengen istirahat, maka beliau tidak langsung tidur habis subuh, Aisyah. Ya, beliau akan nunggu sampai syuruk, sampai matahari meninggi, baru kemudian tidur. Ya, nah ini jangan sampai disalahpahami oleh istri-istri kita ya. Nah, jadi alasan nanti setiap duha tidur terus, ya, karena pengen niru Aisyah. Ya, bukan. Itu maksudnya bukan nyuruh tidur ketika duha, bukan Pak. Tapi maksudnya kalau pas capek, kalau pas memang pengen tidur, ya, pengen istirahat, ya ditunda sebentar lah. Tunggu sampai matahari syuruk seperti itu. Wallahu a'lam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah yang mana kita telah sampai pada hadis yang ke-17. Kita baca hadisnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata penulis semoga Allah merahmatinya, An Abi Ya'la Shaddad ibni Aus radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Ya'la Shaddad bin Aus, semoga Allah meridhoinya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk berbuat kebaikan pada segala hal. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada segala hal. Kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan, bahkan kepada benda-benda yang kita miliki. Ya. Jadi berbuat baik ini disesuaikan dengan konteksnya. Ya. Kepada manusia, ya berbuat baik, bermuamalah, ya. Dan berbuat baik kepada manusia, jemaah dirahmati Allah. Jadi sebelumnya ya, kalimat ihsan itu artinya apa? Berbuat baik. Ya, ihsan itu artinya berbuat baik. Ya. Ihsan terbagi menjadi dua para jamaah. Ya. Ada yang namanya ihsan fi ibadatillah, berbuat baik dalam beribadah kepada Allah. Maka yang dimaksud ihsan di sini adalah kamu beribadah kepada Allah dengan sebaik-baik cara. Ya. Kamu beribadah kepada Allah dengan ibadah yang terbaik. Bahkan kalau para jemaah ingat, dulu pernah kita bahas di hadis yang kedua, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Apa yang dimaksud melihat Allah di sini? Apakah melihat zatnya? Apakah kita sholat terus membayangkan Allah itu seperti apa? Tidak. Tapi maksudnya adalah kita beribadah
dan kita benar-benar merasa sifat-sifat Allah ini ada. Ya. Kita merasa Allah itu Ghafur, Maha Pengampun. Kita merasa Allah itu Razzaq, Maha Memberi rezeki. Itu yang dimaksud seolah-olah melihat Allah. Kalau kita belum mampu, maka kita rasakanlah bahwasanya Allah melihat kita. Ini ihsan dalam beribadah. Ya. Yang kedua, ada yang namanya ihsan ila ibadillah. Berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Ya, kalau yang pertama tadi berbuat baik kepada Allah, ketika kita beribadah kepada Allah, maka yang kedua ini adalah berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Berbuat baik kepada hamba-hamba Allah ada beberapa tingkatan para jamaah. Yang paling utama, berbuat baik kepada siapa? Berbuat baik kepada hamba-hamba Allah ada beberapa tingkatan, Pak. Yang paling utama kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana cara berbuat baik kepada beliau? Kalau pas beliau masih hidup, ya kita beradab kepada beliau, ya. Kita jaga perkataan kita, kita harus membela beliau ini ketika masih hidup, ya. Adapun setelah beliau wafat sallallahu alaihi wasallam, maka kita berbuat baik kepada beliau dengan mengamalkan ajarannya, dengan mengamalkan sunnahnya. Ya, itu cara berbuat baik kepada beliau. Dan sedikit faedah jamaah dirahmati Allah, sebagian salafus saleh ketika mereka berada di Masjid Nabawi, ya, kita tahu Masjid Nabawi ini ada apa Pak di situ? Ada kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita tahu ya, dalam surat Al-Hujurat ayat berapa itu Pak ya? Ada di ayat-ayat pertama. Di situ disebutkan ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian lebih dari suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagian salafus saleh ketika berada di Masjid Nabawi, mereka melirihkan suaranya, ya. Mereka tidak mengangkat suaranya dalam rangka untuk menjaga adab ini, meskipun beliau sudah meninggal, memang sudah meninggal gitu. Tapi dalam rangka menjaga adab seperti ini, ya. Nah, jadi ini tingkatan yang pertama, yaitu ihsan, berbuat baik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, yang setelahnya, yaitu adalah berbuat baik kepada orang tua, tentu, ya. Manusia terbaik setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita hidup dengan mereka adalah orang tua kita. Ini prioritas para jamaah. Ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-23. Ini ayat bagus sekali para jamaah. Kalau kita pengen tahu gimana caranya birrul walidain, dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 23. Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu telah memutuskan, Tuhanmu telah mewajibkan bahwasanya janganlah engkau beribadah kecuali kepadanya. Perintah tauhid pertama. Wabil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua, ihsan. Dan cukuplah berbuat baik kepada orang tua, menunjukkan akan pentingnya hal itu. Allah menyebutkannya setelah perintah untuk, setelah apa tadi Pak? Pertama disuruh apa tadi? Tauhid, kemudian apa? Birrul walidain. Ya. Cukuplah birrul walidain menjadi perkara yang sangat mulia, Allah sebutkan setelah perintah untuk mentauhidkan Allah. Kan seperti itu. Ya. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Ya. Apabila engkau mendapati keduanya telah lanjut usia atau salah satu dari keduanya, maka janganlah kalian berkata kepada mereka, ya, diminta tolong, ya, waduh, ya, maaf lagi sibuk, ya. Wala tanharhuma, dan janganlah kalian bentak mereka. Wa qul lahuma qawlan karima, dan katakanlah kepada mereka berdua perkataan yang baik. Ya. Kemudian ayat setelahnya, ayat 24 Allah mengatakan, wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu, tawaduklah kepada mereka berdua. Ya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani
shaghira. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi aku ketika kecil. Ya. Jadi dalam ayat ini, jamaah dirahmati Allah, mengajarkan kepada kita bagaimana cara ngomong ke orang tua dan bagaimana muamalah kepada orang tua. Yang pertama, cara ngomong ke orang tua, kita tidak boleh menggerutu. Ya. Suaranya jangan lebih tinggi dari mereka. Ya. Pakai perkataan yang baik, pilih kalimat-kalimat yang baik. Ya. Yang kedua adalah sikap kita di hadapan orang tua, disuruh tawaduk sama Allah, disuruh rendah hati ya Pak ya maksudnya ya. Ya. Meskipun mungkin kita lebih sukses sekarang, ya. Meskipun mungkin sekarang jabatan kita lebih tinggi dari mereka, ya. Tapi sama Allah kita diperintahkan untuk tawaduk. Dan yang terakhir, Allah memerintahkan kepada kita untuk mendoakan mereka berdua. Coba perhatikan para jamaah. Dalam Al-Quran Allah tidak nyuruh kita menghajikan mereka. Ya, dalam hadis atau dalam Al-Quran juga Allah tidak memerintahkan untuk kita bersedekah atas nama mereka. Tidak ada Pak. Meskipun boleh menghajikan mereka, boleh mengumrohkan, boleh bersedekah, boleh. Tapi dalam Al-Quran, Allah nyuruh kita untuk mendoakan mereka. Ya. Sebagian dari kita, Masya Allah, semangat ngumrohkan orang tuanya. Semangat sedekah atas nama orang tuanya. Semangat bangun masjid atas nama orang tuanya. Tapi jarang melantunkan doa untuk orang tuanya. Ya. Padahal yang di Al-Quran, yang disuruh sama Allah apa? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya marilah kita rajin-rajin mendoakan orang tua kita. Dan kalau ada yang bertanya, ya, apa doa terbaik untuk orang tua kita? Ya, doa itu kan banyak Pak. Kita mau doakan apa sih untuk orang tua kita? Apakah doakan biar mereka sehat, biar rezekinya lancar, biar dimudahkan urusannya, atau doa apa? Biasanya kita doakan orang tua kita, doa apa Pak? Iya. Maka jawabannya ada di ayat ini juga. Para ulama mengatakan doa terbaik untuk orang tua adalah kita minta kepada Allah agar Allah menyayangi mereka. Ini doa terbaik. Ya. Kadang-kadang kita bingung Pak. Ini orang tua kita tak doakan apa nih? Tak doakan sehat, ya bagus, boleh. Tak doakan biar rezekinya lancar, ya bagus, boleh. Ya. Tapi doa terbaik Allah sebutkan dalam ayat ini. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah. Kemudian yang setelahnya, yang ketiga adalah berbuat baik kepada kaum mukminin secara umum. Ya, ini adalah 3 jenis berbuat baik kepada manusia. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, jadi setelah beliau mengatakan sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala hal, ya, termasuk kepada manusia, termasuk kepada hewan. Apa contohnya para jamaah berbuat baik kepada hewan? Contoh dalil yang disebutkan oleh Nabi SAW bentuk berbuat baik kepada hewan. Apa contohnya? Betul, menyembelih insya Allah kita sebutkan habis ini Pak. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, ada seorang wanita yang masuk surga karena dia memberi minum anjing. Ya, seorang wanita pendosa. Lihat ada anjing, mohon maaf, jilatin tanah dekat sumur. Ya. Maka wanita itu pun mengambil sepatunya, kemudian turun ke sumur dan memberikan minum anjing tersebut, maka Allah ampuni dosanya. Ya. Sebaliknya ada orang yang dia ngurung kucing, ya, hadisnya sahih para jamaah. Kucingnya tidak dikasih makan, tapi juga tidak dibiarkan. Ya. Minimal kalau nggak dikasih makan, kita apa kan? Biarkan keluar gitu loh, biar nyari makan sendiri kan gitu. Ini dikurung, nggak dikasih makan, nggak dibiarkan. Sampai kucingnya mati, maka si wanita tersebut masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita berbuat baik kepada hewan. Berbuat baik kepada tumbuhan, ya. Berbuat baik kepada segala hal, ya. Punya kendaraan, dicuci, diservis, punya rumah, dibersihkan, dirawat, ya. Nah, jadi berbuat baik tidak terbatas hanya yang memiliki nyawa saja. Ya, tapi mencakup seluruh benda yang Allah amanahkan kepada kita, kita perintahkan untuk berbuat baik. Jadi ini bedanya orang belajar sama tidak Pak. Kalau orang tidak belajar agama, ketika dia melakukan aktivitas atau rutinitasnya, nyuci mobil lah, servis mobil atau bersihkan rumah, ya dia hanya menganggap ini rutinitas.
Ya, daripada rumahnya kotor ya dibersihkanlah. Biar mobilnya tidak rusak, diservislah. Dia melakukannya dengan dasar duniawi. Ya. Tapi orang yang belajar agama, dia tahu ini bukan hanya tuntutan duniawi saja. Tapi di sisi lain Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada benda-benda yang kita miliki. Jadi dia bisa panen pahala, Pak. Ya. Kalau tidak belajar, ya tidak tahu. Ya sudah, rumahku kotor tak bersihkan, mobilku rusak tak perbaiki, ya, tanamanku gersang tak sirami. Cuma seperti itu, tuntutan duniawi. Tapi dengan belajar, dia tahu bahwasanya yang dia lakukan merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla. Dia bisa dapat pahala. Nah. Kemudian beliau mengatakan, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةِ. Apabila kalian membunuh, maka perbaguslah cara membunuh kalian. Di sini Nabi SAW nyontohkan langsung bentuk ihsan itu seperti apa. Nah, ini bagus para jamaah. Ketika kita menasihati anak kita, ketika kita menasihati murid kita atau saudara kita, setelah dikasih teori, dikasih contohnya. Ya. Tadi kan di awal hadis Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kita untuk berbuat baik kepada segala hal. Ya. Maka biar sahabat lebih jelas, oleh beliau dikasih contoh. Ya. Apabila kalian membunuh, maka perbaguslah cara membunuh kalian. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Dan apabila kalian menyembelih, maka perbaguslah cara menyembelih kalian. Pertanyaannya, jamaah dirahmati Allah, apa bedanya menyembelih dengan membunuh? Kok Nabi harus nyebutkan dua itu kenapa gitu? Kenapa enggak? Apabila kalian membunuh, ya sudah. Kenapa harus apabila kalian membunuh, perbaguslah cara membunuh kalian. Apabila kalian menyembelih, perbaguslah menyembelih kalian. Kenapa dibedakan, Pak? Bukankah membunuh dan menyembelih sama-sama menghilangkan nyawa? Kenapa dibedakan? Apa kira-kira? Betul. Ini menunjukkan bahwasanya di sana ada hewan-hewan yang bisa dikonsumsi dagingnya dengan yang tidak. Ya. Makanya sama Nabi dibedakan, Pak. Ya. Nabi tidak mengatakan apabila kalian membunuh saja. Ya. Kalau membunuh berarti tidak bisa dikonsumsi. Tapi yang kedua Nabi SAW menambahi apabila kalian menyembelih, maka perbaguslah cara menyembelih kalian. Menunjukkan ada hal-hal yang bisa kita konsumsi, ada hal-hal yang tidak bisa kita konsumsi. Yang dibunuh, ya, maka ini adalah hal-hal yang nggak boleh kita konsumsi. Contoh, apa contohnya jamaah yang nggak boleh dikonsumsi? Ya, banyak ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, khamsun minad dawab. Ya, jadi contohnya itu tadi Pak ya. Mohon maaf, babi misalnya. Babi itu ya tidak boleh disembelih ya. Maksudnya dengan menyembelih pun tidak bisa menjadikan dagingnya halal. Ya, kita tahu ya para jamaah, cara menjadikan hewan itu halal dikonsumsi, caranya adalah dengan apa? Disembelih, kan seperti itu. Tapi di sana ada hal-hal atau hewan-hewan yang Allah haramkan, maka meskipun disembelih juga tetap tidak bisa halal, Pak. Ya. Contoh, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, khamsun minad dawabi yuqtalna fil hilli wal haram. Ada 5 hewan yang boleh dibunuh di tanah halal maupun di tanah haram. Kita tahu para jamaah, ketika kita berada di tanah haram, pada asalnya kita tidak boleh membunuh hewan. Kan seperti itu. Tidak boleh berburu, tidak boleh bunuh hewan. Tapi di sana ada 5 hewan yang dikecualikan oleh Nabi SAW, boleh dibunuh di tanah haram. Apalagi di tanah halal. Kan seperti itu, Surabaya. Ya. Apa itu? Yang pertama, al-ghurab, yaitu burung gagak. Wal hida'ah, burung elang. Ya. Kenapa kok burung gagak dan burung elang? Karena ini adalah 2 jenis burung yang biasa mengganggu jamaah haji. Ya. Jadi jamaah haji biasanya dicuri. Ya. Mereka akan ngambil barangnya jamaah haji, terus terbang. Ya. Jadi lebih ke arah mengganggunya, bukan jenis hewannya, Pak. Ya. Maka mencakup segala hal yang bisa mengganggu jamaah. Ya. Kemudian wal aqrab, yang ketiga adalah kalajengking. Ini boleh dibunuh, diperintahkan malahan untuk dibunuh. Ya. Wal fa'roh, yang keempat adalah tikus. Diperintahkan untuk dibunuh.
Dan yang terakhir wal kalbul aqur, yaitu anjing gila, ya, anjing yang berpenyakit, ya. Nah, jadi ini termasuk 5 hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Apa bedanya membunuh dengan menyembelih para jamaah? Kalau menyembelih itu ada tata caranya. Ya, menyembelih ada tata caranya. Gimana itu caranya, Pak? Harus disembelih di bagian leher, kan seperti itu. Tapi kalau membunuh, ya terserah. Mau dibunuh dengan cara apapun. Kala jengking misalnya, tidak harus kita cari lehernya dulu. Dibunuh, kan tidak harus. Ya sudah, dimatikan. Ular, tikus, kan tidak harus gitu loh. Ya. Nah, ini bedanya membunuh dengan menyembelih. Menyembelih harus di tempatnya, biar bisa dikonsumsi. Nah, ini alasan kenapa kok Nabi SAW membedakan antara membunuh dengan menyembelih. Kemudian beliau mengatakan, wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaknya salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya ketika mau menyembelih. Wal yurih dzabihatahu, dan hendaknya dia membuat nyaman sembelihannya. Ya, hewan yang mau disembelih dibuat nyaman para jamaah. Apa contoh membuat nyaman hewan yang akan kita sembelih? Gimana caranya, Pak? Membuat nyaman hewan yang akan kita sembelih, gimana caranya? Taruh di kamar, ber-AC, kasih makan enak gitu, tak? Tidak. Salah satu contohnya disebutkan dalam hadis, jangan diperlihatkan apa? Pas ngasah pisau. Ya. Jangan dibuat nervous ya hewannya ya. Kita ngasah pisau di depan dia. Ya. Atau dilihatkan teman-temannya lagi di sembelih. Ya. Ini juga tidak boleh. Ada larangannya. Ya. Nah, jadi ini adalah cara berbuat baik kepada hewan. Kepada hewan saja kita diperintahkan untuk berbuat baik para jamaah. Apalagi kepada manusia. Ya. Nah, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim.